Kaitannya dengan Bu Fatri, kenapa sih kok bawa air dalam gelas? Lebih tepatnya ini adalah air kemasan dalam gelas. Ya. Begitu ya? Ada seorang anak laki-laki yang setiap ibadah itu harus ke masjid. Ada di sini yang seperti ini? Oh. Ada di sini anak Ibu Fatri yang seperti cerita ini? Ada. Ada. Siapa? Alhamdulillah. Ya. Pada suatu hari si Soleh ini, gitu ya, kok keren banget. Si Soleh ini pulang jamaah sholat subuh dari masjid. Kemudian dia datang menemui ibunya. Biasa kita ya kalau ini ingin cerita selalu cari ibu, begitu ya? Iya. Ibu, aku mau cerita. Iya nak, kenapa? Aku sekarang tidak mau lagi sholat di masjid. Loh, kenapa? Ada apa di masjid? Katanya orang sholat itu, orang ibadah itu harus khusyuk. Atau di masjid itu katanya tempatnya orang beribadah. Tapi nyatanya Bu, di sana banyak yang datang main gadget. Banyak yang datang dia ngobrol sendiri. Begitu. Ibunya sejenak terdiam. Oke. Saya sudah tidak mau lagi ke masjid. Baik. Itu keputusanmu. Tapi boleh ibu memberi satu tugas untukmu. Baru setelah itu kamu boleh memutuskan kamu mau sholat di masjid lagi atau tidak. Loh, apa Bu tugasnya? Ini ada satu gelas penuh air. Silahkan kamu bawa ini berkeliling masjid. Terus Bu, kamu bawa satu gelas yang berisi air penuh ini keliling masjid. Syaratnya tidak boleh sampai ada air sedikit pun yang jatuh. Lalu anak ini berangkat ke masjid. Dia keliling masjid sambil bawa segelas air yang berisi penuh air ini. Keliling dia. Bisa membayangkannya? Bisa. Dia keliling masjid, terus kemudian kembali lagi ke ibunya. Bu, saya berhasil. Oh iya? Iya Bu, saya berhasil. Air yang sama sekali tidak tumpah. Alhamdulillah. Terus nah, tadi kamu di masjid melihat ada orang yang main gadget sendiri enggak? Enggak Bu. Ada orang yang ngobrol sendiri enggak di masjid? Enggak Bu. Lah mau lihat gimana mau saya fokus liatin air. Gitu ya, keliling. Dari cerita ini yang perlu anak-anaknya Bu Fatri ambil hikmahnya adalah hidup kita itu harus fokus. Fokus sama tujuan. Kelas 3 penting. Motivasi ini sangat penting. Tidak perlu menghiraukan atau sibuk menilai keburukan orang lain. Tidak perlu sibuk mengurusi urusan orang lain.
anaknya Bu Fatri Putra Putri kelas 12 multimedia harus fokus. Bu, bagaimana kalau ada yang merendahkan saya? Tidak usah dihiraukan. Fokus. Maka kalau kalian bisa fokus, apa-apa yang menjadi hajat, apa-apa yang menjadi keinginan, insya Allah diberi jalan. Sudahkah anak-anak Bu Fatri seperti itu? Bu, nanti kalau saya nggak ikut geng, saya nggak punya teman. Gengmu geng apa dulu nanti? Yang tiap hari menghibah, yang tiap hari ngerasani orang, yang tiap hari sibuk menilai keburukan orang. Tentu itu akan lebih baik untuk tidak punya teman daripada kamu banyak teman tapi menjerumus. Jadi pandai-pandai yang memilih kata siapa yang banyak temannya itu selalu oke, no. Lihat dulu temannya, ya. Kita harus punya planning, mau jadi apa diri kita, mau seperti apa diri kita. Tugasmu sekarang adalah fokus menjadi orang baik. Orang baik insya Allah sesuai janji Allah adalah orang-orang yang selamat. Selamat di dunia juga selamat di akhirat. Bisa ya sayang? Gak usah sibuk lo itu. Sukanya nge-game terus. Biarkan. Tugas kita mungkin hanya sekedar mengingatkan teman yang selebihnya biarkan. Apalagi sampai ikut main game lupa waktu, misal. Ya? Bisa dipahami? Jadi anak Fatri sudah kelas 3. Masa depanmu tergantung dirimu. Ya, jika teman toksik, ya. Halau untuk menjauhi atau memberi jarak, tapi tidak perlu membenci. Ya. Jadi anak-anak, hal baik memang terkadang susah dilakukan dan banyak godaannya. Ya, coba sudah. Sholat mau khusyuk, sholat duha. Ada temannya yang ngilik-itik di belakang, mau ngilik-itik. Ya,